Baik, kita mulai. Assalamualaikum, Bu Vivit, Pak Chandra, Bu Wawa, kemudian juga Mbak Sabella. Terima kasih atas kehadirannya. Jadi ini kami akan bersama-sama berdiskusi dengan klinisi, kemudian juga dari konseptor, dari dosen keperawatan, terus kemudian juga dari mahasiswa. Kita akan diskusikan bagaimana cara kita menerapkan konsep proses perawatan ke dalam praktek. Jadi di dalam channel ini sengaja kita ajak bersama-sama diskusi untuk pengembangan profesi keperawatan terutama di Indonesia. Makanya saya undang dari dosen keperawatan, kemudian praktisi keperawatan, kemudian juga para mahasiswa. Jadi mohon masukannya supaya nanti kita bisa membangun keperawatan di Indonesia itu lebih menjadi profesional lagi. Baik, untuk pertama kali saya izin Bu Vivit, Pak Chandra, Mbak Sabella, saya akan presentasi sebentar terkait dengan konsep proses perawatan. Saya izin Mbak Sabella, silahkan untuk dibantu share screen. Ya, sudah kelihatan Mbak. Mohon di ini Mbak, di fullkan ya. Baik, terima kasih. Diklik lagi. Ya, baik. Jadi topik hari ini kita akan diskusi bagaimana penerapan proses perawatan yang menjadikan profesi perawatan ini berbeda dengan profesi yang lain. Next slide, Mbak Bella. Ya, jadi kalau kita lihat definisinya bahwa proses perawatan ini adalah proses di mana perawat memberikan pelayanan pada pasien, ya. Terus kemudian harus didukung oleh model, makanya dari teman-teman dosen keperawatan memberikan masukan-masukan kepada para mahasiswa atau kepada yang lain, praktisi keperawatan, bagaimana kita modelnya, jenisnya apa, model-model di dalam penerapan proses perawatan. Kemudian minggu yang lalu kita juga sudah diskusi terkait dengan filosofi keperawatan. Ya. Terus kemudian proses perawatan pada awalnya merupakan bentuk penyelesaian masalah yang diadaptasi dan diklasifikasi sebagai teori deduktif. Jadi proses perawatan ini adalah untuk penyelesaian masalah. Jadi masing-masing profesi pasti punya metode untuk penyelesaian masalah. Kalau di keperawatan disebut proses. Kemudian proses perawatan adalah metode perawatan yang berpusat pada pasien. Jadi pasien center care di sini kita juga ikut sebagai kebijakan dari WHO. Jadi saat ini pendekatan untuk memberikan asuhan pada pasien itu adalah pasien center care, ya, yang bertujuan yang menyediakan kerangka kerja untuk asuhan bermain. Jadi proses perawatan ini, ya, dijadikan sebagai kerangka acuan dalam kita memberikan asuhan perawatan pada pasien. Ada 5 langkah, yaitu pengkajian, diagnosis, kemudian perencanaan, implementasi atau intervensi, dan evaluasi. Slide selanjutnya. Ya, jadi manfaatnya apa kita menggunakan proses perawatan? Jadi banyak sekali ya manfaatnya. Di antaranya adalah memberikan metode yang teratur dan sistematis. Ya, jadi ada perencanaannya di dalam kita memberikan asuhan perawatan. Jadi tidak asal kita memberikan tindakan perawatan tanpa ada dasar perencanaan. Kemudian meningkatkan efisiensi. Ya, jadi karena kita sudah ada standarisasi di dalam menerapkan proses perawatan ini, maka juga efisiensi itu juga kita jaga dan kita kembangkan semakin efisiensi, tapi jangan lupa juga tetap menjaga mutu asuhan keperawatan. Ya, tetap efisiensi, tapi tetap juga menjaga mutu. Kemudian ini juga harus kita dokumentasikan sebagai tanggung jawab perawat di dalam memberikan asuhan pada pasien. Itu harus ada bukti legalnya, yaitu berupa dokumentasi. Kemudian, nah, ini kita membuat satu kesatuan bahasa. Jadi perawat dalam memberikan asuhan perawatan kan tidak sendiri, sebagai tim.
Jadi dengan adanya dokumentasi asuhan perawatan ini, kita harus satu sama ya untuk mengembangkan profesi keperawatan. Ekonomis iya, sehingga apa yang kita berikan atau tindakan perawatan kita berikan pada pasien itu tidak apa ya, tidak mubazir ya. Jadi ada dasarnya, ada perencanaannya. Sekarang ini akhirnya menjadi ekonomis ya. Jadi meminimalis adanya kesalahan atau zero kesalahan ya. Jadi tidak boleh salah di dalam memberikan tindakan. Kemudian menekankan fungsi independen. Ya, jadi masing-masing profesi sudah saya sampaikan tadi punya metode ilmiahnya untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi yang diperawat itu membedakan dengan profesi yang lain karena kita menggunakan metode ilmiah yaitu pendekatan proses. Kemudian meningkatkan kualitas asuhan keperawatan juga demikian ya. Jadi karena asuhan ini direncanakan ya, maka ini sudah ada kepastian kemungkinan tidak akan salah ya. Karena apa? Karena sudah tertuang di dalam perencanaan apa yang kita berikan pada pasien sehingga mutunya kualitasnya juga dijamin. Kemudian kontinuitas asuhan karena pasien itu belum tentu sehari 1 jam membutuhkan layanan perawatan, tapi juga bisa 1 hari, 2 hari, 1 jam, bahkan 1 minggu, maka diperlukan proses ini untuk kontinuitas. Kemudian pencegahan duplikasi juga demikian ya, karena proses perawatan ini didokumentasikan, maka seluruh perawat akan melihat dokumentasi tersebut sehingga ini tidak akan terjadi duplikasi. Asuhan individual iya, karena bidang harapan pasien ini kan eh, eh, respon pasien terhadap masalah kesehatan. Nah, respon pasien ini sangat individu sekali. Misalnya dalam tingkat nyeri saja, orang merasakan tingkat nyeri itu sangat subjektif sekali, ya. Sehingga asuhan keperawatan yang diberikan itu juga sifatnya sangat individu. Kemudian ini merupakan sebagai standar asuhan, ya, karena kita menggunakan metode ilmiah maka asuhan ini harus distandarkan, ya. Kemudian peningkatan partisipasi pasien, ya. Jadi di dalam kita memberikan asuhan perawatan ada juga ada juga pendekatan yaitu empowerment, pemberdayaan masyarakat. Karena apa? Karena apa? Pasien ini untuk upaya meningkatkan status kesehatan juga diperlukan partisipasi aktif dari pasien. Misalnya untuk bergerak ya, untuk mobilisasi. Ini tidak hanya perawat saja aktif atau profesi kesehatan lain yang aktif, tetapi juga diperlukan partisipasi aktif dari pasien itu. Kemudian juga bisa dijadikan sebagai kolaborasi. Kolaborasi antar perawat, juga kolaborasi antar profesi bidang kesehatan. Next slide. Nah, kemudian tujuan proses perawatan ada 3, ya. Untuk mencapai asuhan individual yang berbasis ilmiah dan holistik, ya. Jadi karena tadi sudah saya sampaikan sifatnya individual, karena respon seseorang terhadap masalah kesehatan itu sangat individual sekali. Makanya butuh pendekatan khusus masing-masing individu. Dan tentunya basisnya ilmiah karena ada perencanaan. Perencanaan dasarnya dari mana? Dasarnya adalah dari konsep-konsep ini. Dan tentunya holistik, jadi keseluruhan psikososial, spiritual itu adalah juga bidang harapan dari keperawatan. Kemudian untuk mencapai peluang bekerja sama dengan klien PPA. Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa dengan asuhan keperawatan ini, maka kita bisa juga bekerja sama dengan pasien untuk pemberdayaan ya dalam upaya meningkatkan status kesehatan. Kemudian untuk mencapai kesinambungan asuhan. Slide berikutnya. Ya, jadi ini karakter proses perawatan. Ya, jadi yang pertama adalah sistematis, karena ini merupakan satu rangkaian. Jadi tidak boleh tiba-tiba kita melakukan pelaksanaan tanpa ada perencanaan, tanpa dibuat diagnosa perawatannya. Jadi diawali dengan pengkajian, ya,
Ini sistematis. Setelah pengkajian, kita membuat diagnosis. Kemudian setelah membuat diagnosis, kita kemudian membuat perencanaan, melaksanakan, dan dievaluasi. Jadi itu adalah siklus atau rangkaian yang sistematis dari karakteristik proses perawatan. Kemudian dinamis, ya. Dinamis ini karena respon pasien terhadap masalah kesehatan itu kondisinya tidak bisa semuanya sama, ya. Jadi kadang-kadang itu eh, kadang-kadang juga tiba-tiba pasien kondisinya terjadi perubahan status kesehatan yang berbeda-beda. Maka ini kita harus dalam menerapkan proses perawatan ini dinamis. Karena apa? Masing-masing dari pengkajian, kemudian dari apa ini membuat diagnosisnya, merencanakan sama pelaksanaannya itu dinamis ya. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi pasien. Jadi bukan berarti pasiennya sudah berdarah-darah gitu ya, perawatnya baru tidak ditolong dulu. Pak, ini saya Pak, ini saya masih melakukan pengkajian, misalnya gitu. Nah, itu tidak dinamis. Tetapi begitu ada pasien datang, kondisinya emergensi, maka di pikiran kita melakukan pengkajian, kemudian kita membuat diagnosis, merencanakan, sekaligus kita mengimplementasikan. Jadi tindakan diutamakan, tetapi di dalam pikiran kita sudah melakukan secara bersama. Ya, kemudian interpersonal, ya. Jadi proses perawatan ini, ya. Jadi menyesuaikan dengan bisa menyesuaikan atau menerapkan kebijakan dari WHO terkait dengan pasien center care, ya. Jadi bukan ber apa nih berpusat pada tugas penyelesaian tugas dari perawat. Perawat kalau cepat-cepat tugasnya pokoknya diselesaikan, bukan itu. Tapi kita berpusat pada kebutuhan pasien, ya, kondisi pasien. Nah, itulah salah satu karakteristik dari proses perawatan. Ya, next slide. Ya, jadi karakteristik yang keempat ini adalah terarah pada tujuan. Ya, jadi tujuannya adalah upaya peningkatan kesehatan pasien atau klien atau masyarakat secara optimal. Nah, ini harus kita sesuaikan juga. Dengan proses perawatan, kita bisa menyesuaikan berdasarkan kebutuhan, pemenuhan kebutuhan daripada klien atau pasien. Sehingga ini tujuannya terarah. Ya. Terus kemudian dapat diterapkan secara universal. Jadi proses perawatan ini seluruh dunia, perawat-perawat yang ada di dunia itu semuanya menggunakan proses perawatan sebagai pendekatan ilmiahnya di dalam melakukan praktek keperawatan. Ya, jadi tidak hanya perawat yang ada di Indonesia, tapi seluruh dunia perawat-perawat ini untuk memenuhi kebutuhan pasiennya, pendekatan ilmiah yang digunakan adalah proses. Ya, saya kira demikian sedikit yang saya sampaikan ini sebagai bahan diskusi kita bersama antara praktisi keperawatan maupun konseptor di bidang keperawatan. Bisa minta tolong stop share, Mbak Bella? Ya, baik, terima kasih. Nah, saya awali dulu Pak Chandra. Pak Chandra, silahkan. Mohon ditambahi konsep-konsep keperawatan, proses perawatan yang dari saya ini, kemudian bagaimana pengalaman Pak Chandra selama melakukan pemberian kuliah pada mahasiswa terkait dengan proses perawatan dan tentunya juga membimbing praktek lapangan. Silakan Pak Chandra. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Pur, Salam. yang kami hormati seluruh Bapak Ibu peserta dalam Zoom forum ilmiah ini ya, forum diskusi yang sangat bermanfaat bagi saya pribadi ya. Jadi eh, saya memang ingin berpartisipasi di Zoom ini terkait dengan pengalaman saya, Bu Pur. Jadi
dengan adanya pengalaman saya membimbing mahasiswa profesi, eh, di situ saya melihat menemukan banyak sekali kelemahan-kelemahan terkait dengan eh, proses keperawatan yang mereka susun di dalam asuhan keperawatan mahasiswa profesi, Bu. Jadi memang saya banyak, terutama kita gitu, banyak sering sekali memang banyak apa namanya membimbing profesi di awal-awal mereka masuk, terutama di profesi keperawatan dasar ya. Ada banyak sekali kompetensi yang harus dicapai oleh mahasiswa yang sudah tertera di panduan profesi keperawatan dasar yang saat ini diampu oleh Bu Wahyudi Bu Wawa. Jadi di samping yang sudah dituliskan di panduan ya mereka harus mencapai kompetensi ini dan lain sebagainya termasuk kebutuhan dasar. Nah, saya menekankan juga pada ketepatan, Bu ya, ketepatan, kelengkapan, keakuratan, relevansi dan kebaruan dari data-data mereka. Nah, kebetulan yang menjadi fokus saya dan menjadi bahan mata kuliah saya di proses keperawatan adalah pengkajian dan diagnosis. Nah, dari sekian kali saya membimbing ya, itu menjadi dasar saya untuk memperbaiki di mana ketika saya harus ngajar di tahap akademik, ngajar terkait dengan proses keperawatan ini di tahap akademik. Kebetulan mahasiswa kita itu kan maba ya Bu ya, termasuk maba di semester 2. Nah, ini benar-benar menjadi sebuah tantangan bagi saya itu untuk memberikan eh, contoh-contoh real, contoh-contoh real sehingga menjadi bekal bagi mereka nanti supaya tidak terulang lagi lah atau memang diminimalisir apa kesalahan-kesalahan dalam pengkajian maupun diagnosis. Kalau berkaca dari pengalaman saya dulu profesi ya, dulu kita 2009-2010 itu kan belum ada standar seperti ini ya, Bu ya. Dengan adanya SDKI, Siki SLKI itu sangat membantu untuk menyusun ini. Jadi kalau dulu kita ngelabiar bentuk pengkajiannya juga banyak sekali macamnya, terus berubah-berubah, bisa jadi berubah-berubah bentuknya, walaupun sudah fix seperti yang kita lihat saat ini, karena memang sudah banyak standarnya. Terus kemudian belum diagnosis dulu kita ada dasarnya pakai Carpenito, Nanda atau Dungus itu kita pelajari semuanya, banyak buku tebal-tebal yang kita bawa. Nah, sekarang dengan adanya SDKI ini setidaknya sangat membantu memandu mereka. Tapi masih banyak sekali kesalahan elementer yang terutama dalam penyusunan. Itu yang kemudian saya jadikan bahan untuk mengajar di akademik supaya tidak terjadi atau meminimalisir kesalahan-kesalahan untuk mereka kemudian hari. Terus untuk pengkajian, saya sharing juga bagaimana caranya mengkaji, eh, terutama memenuhi standar dari data itu yang harus lengkap, akurat, relevan, dan baru. Karena banyak sekali kejadian, misalnya keluhan utama pasien ya, sebenarnya mahasiswa profesi apa namanya dinasnya malam misalnya, shiftnya malam, tapi dapat keluhan pasien itu dapat dari data sekunder dari rekam medik karena mungkin pasiennya sulit ditemui atau sedang istirahat full atau bahkan keluarga juga nggak bisa ditanyain sehingga data primer maupun sekunder itu nggak bisa mereka dapatkan sehingga seringkali mahasiswa itu pakai rekam medis ya yang mana nggak dilihat data yang diambil itu shiftnya dari shift data shift pagi atau sore. Jadi itu kan sangat merugikan bagi pembelajaran. Apalagi kalau misalnya sampai ini ke pasien ya. Jadi salah satunya itu. Nah, dengan adanya ini, dengan melibatkan perawat klinik di lapangan, di rumah sakit,
saya ingin mendapatkan ini apa namanya hal-hal yang jamak terjadi ya di ruangan itu seperti apa, terus kemudian dampaknya seperti apa, terus kemudian apa sih yang di apa namanya yang dinilai ya ketika akreditasi, apakah ada sisi eh, akreditasi rumah sakit itu ada asesor yang menilai ketepatan dari askepnya itu seperti apa dan kemudian seperti apa tingkat kedalamannya seperti itu yang ingin saya tahu. Jadi itu bisa menjadi menambah khasanah wawasan kami untuk kemudian kita bagaimana cara mendidik mahasiswa kami entah itu di tahap akademik maupun profesi. Saya kira itu ya, pendapat saya. Oke. Terima kasih Pak Chandra. Pak Chandra luar biasa ya. Dosen ini sudah berupaya sedemikian rupa supaya mahasiswanya itu bisa paham. Jadi mengajarnya itu memberikan contoh-contoh yang real, begitu ya Pak Chandra ya. Oke. Terutama juga betapa susahnya pada saat mengenalkan mahasiswa yang pertama kali baru praktek gitu. Ya. Iya, Tapi sekarang ada pengembangan yang ke arah yang positif ya Pak Chandra. Kalau dulu iya, para perawat itu masih bingung di dalam memberikan tindakan perawatan karena memang belum ada standar secara nasional. Tapi sekarang iya, organisasi profesi keperawatan sudah membuat SDKI ya Pak Chandra. iya, iya, Sehingga itu sangat membantu para dosen ini untuk mengenalkan kepada para mahasiswa bahwa standar-standar ini adalah salah satu standar-standar proses perawatan yang bisa digunakan sehingga variasinya tidak tinggi begitu ya. Terus kemudian juga terkait dengan kendalanya Pak Chandra selama membimbing ternyata masih banyak mahasiswa itu ternyata yang datanya tidak akurat ya, iya, datanya tidak tepat, relevansinya dan seterusnya itu. Memang ini proses belajar ya Pak Chandra ya, sehingga iya, memang kita itu harus sabar ya membimbing kepada adik-adik kita sebagai penerus generasi perawatan yang akan datang ini. Ya. Terus kemudian, nah ini Bu Vivit, ini ada pertanyaan dari Pak Chandra. Ya, apakah penerapan proses perawatan itu bagian dari standar akreditasi rumah sakit? Apakah dinilai dari situ juga? Oke, Bu Vivit, karena Bu Vivit itu sudah lama sebagai praktisi perawat di rumah sakit, saya mohon masukannya di samping tadi pertanyaannya Pak Chandra, apakah ini juga ada hubungannya dengan standar akreditasi rumah sakit, terus kemudian pengalamannya Bu Vivit pada saat kuliah dulu, kemudian menerapkan, kemudian sekarang Bu Vivit juga sudah senior di juga menjadi pimpinan di apa ini di unit ya. Nah, ini bagaimana pengalamannya Bu Vivit di dalam menerapkan proses perawatan ini untuk memenuhi kebutuhan pasiennya. Silahkan Bu Vivit. Nggih, matur nuwun Bu Pur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggih, Waalaikumsalam. mohon izin nggih. Niki guru-guru saya sedanten nggih. Kata saya kita berbagi pengalaman. Untuk memang kebetulan nggih kita bertetangga. Jadi bekerja di rumah sakit pendidikan UNER. Rumah sakit benar-benar rumah sakit pendidikan Ibu Pupur kalau boleh curhat nih. Jadi kita mengajari itu bukan hanya mengajari mahasiswa, tapi mengajari perawat-perawat yang ada di kita gitu nggih. Baik itu perawat senior, medior, junior ataupun yang baru persepti. Dan itu effortnya sangat besar sekali. Kemudian untuk mulai dari pengkajian tadi, nggih, memang dalam proses keperawatan ini itu ruhnya memang ada di pengkajian. Jadi pengkajian itu eh, rentetannya diagnosa, kemudian intervensi, luaran sampai evaluasi itu akan tepat sasaran jika pengkajiannya itu apa namanya benar gitu, tepat tepat sasaran kepada pasien. Namun jika pengkajiannya datanya saja sudah tidak beraturan, itu nanti akan berpengaruh kepada selanjutnya dan intervensinya juga tidak akan tepat guna kepada pasien tersebut. Jadi dulu kita prosesnya lama sekali. Mungkin kita juga ini nggih Pak Chandra
11-12 gitu nggih angkatan tahunnya. Jadi ya masih pakai dungus, karpen itu dan sebagainya itu masih bingung. Kemudian kepada ganti lagi ke Niknok, Maknik. Kemudian sekarang ke SDKI. Dan ini apa namanya? Lebih apa ya, terstruktur di SDKI ini. Dulu kita pakai Noknik sempat bikin yang namanya SNL, Standard National Language. Jadi memudahkan kita untuk apa namanya, membuat diagnosa, kemudian intervensi, implementasi. eh, Kalau swabnya nanti mungkin di CPPT seperti itu. Untuk yang SDKI 3S ini kita berusaha memperbaiki, nggih. Mungkin tidak hanya ketika akreditasi saja, tapi kalau misalnya kita ada waktu dan memang harus disediakan waktu luang untuk membuat apa namanya, mempermudah teman-teman dalam melakukan apa namanya, proses keperawatan ini. Itu sudah ter apa namanya, terstruktur begitu. Namun tuntutan zaman, nggih, kembali lagi. Jadi untuk saat ini mungkin tidak hanya SD ke 3S saja, tapi bagaimana kita bisa melakukan proses keperawatan kepada pasien dengan pasien itu full bed dengan tenaga yang terbatas dan dengan apa namanya, efisiensi yang harus kita laksanakan. Mungkin solusi yang tepat saat ini adalah dengan menggunakan e-rekam medis. Namun kembali lagi itu banyak step-stepnya. Memang kami belum sampai ke tahap e-rekam medis gitu, belum sampai. Apa namanya? E-rekam medis tersebut itu tidak hanya pengkajian, nggih. Harapan kami kalau ngomong e-rekam medis itu bukan hanya e-rekam medis yang CPPT, namun e-rekam medis yang kepada pengkajian, di mana ketika kita sudah memasukkan data, misalkan B1 sampai B6, ketika B1 ada sesak nafas, ada produksi batuk, sputum, dan sebagainya, itu nanti sudah terkumpul di suatu, menjurus ke suatu diagnosa begitu. Misal, diagnosanya itu adalah bersihan jalan nafas inefektif misalkan. Jadi sudah seperti itu, sekalian intervensinya, sekalian luarannya. Jadi kita tinggal klik, 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 intervensi, kemudian evaluasi. Nah, itu sebenarnya. Eh, namun masih belum bisa terlaksana di kami. Ini hanya angan-angan dari sebagian kami yang mungkin pernah apa ya, berjuang bersama ngaten Bu, Bu, tapi masih belum bisa terlaksana. Sempat dulu pernah ada rekan kami yang membuat apa, aplikasi seperti ini, tapi masih belum bisa terlaksana untuk dilanjutkan ataupun diimplementasikan di rumah sakit seperti itu. Terkait napa niku asesor, nggih, kalau asesor menilai ketepatan diagnosa itu masih belum sampai di situ. Jadi asesor biasanya itu ada 3 sampai 5. Yang terakhir kemarin datang ke kami itu 3. Biasanya ke perawatnya cuma 1. Eh, Perawat itu lebih detail, detail sekali terhadap apapun yang beliau lihat. Ini namanya perawat ya, perawat itu biasanya tahu semuanya, matanya di mana-mana, ngaten. Jadi beliau itu melihatnya itu tidak hanya kecil-kecil seperti itu, lebih kepada yang besar-besar. Misalkan jadwal dinas sudah punya PAK atau belum, rumah sakit sudah punya clinical pathway atau belum, rumah sakit sudah punya proses keperawatannya bagaimana, SNL-nya itu hanya sampai situ. Namun untuk implementasi, beliau buka rekam medis, memang iya beliau buka rekam medis, tapi untuk pasien dengan diagnosa ini, datanya ini, apakah benar udah kamu intervensi seperti ini, itu masih belum sampai sejauh itu. Terlalu apa ya, terlalu banyak yang dilihat sama beliau-beliau biasanya. Beliau biasanya kan melihatnya hmm, ke apa, kebersihan, kesterilan, apakah penanganan dari infeksi di rumah sakit itu apa namanya, terlaksana dengan baik, bagaimana mekanisme antibiotiknya, PPRA-nya dan sebagainya. Begitu. Terus apa maling ya Bu? Saya kok lupa. Nah, kira-kira Bu Bu Vivit, ada Nggih. nggak hal-hal ya
yang harus panjenengan sampaikan kepada para dosen proses perawatan ini untuk menambahkan apa? Misalkan di Pak Chandra, pengkajian. Nah, pengkajian yang diterapkan di rumah sakit itu ada asesmen apa saja jenisnya. Kemudian ada CPPT di rumah sakit itu. Yang dimaksud CPPT itu apa sih begitu? Nah, coba Bu Vivi, Oh, monggo Bu dan saya, Bu. dijelaskan. Ya, nggih. Em, selain yang sudah ditanyakan Bu Pur tadi, sebagai tambahan dari saya, ini Nurse Vivit terkait dengan clinical pathway. Posisinya itu di mana gitu loh di dalam proses asuhan keperawatan kita itu, di luar atau uh, include di mana gitu loh. Saya kesulitan menggambarkan aplikasi dari clinical pathway itu di dalam asuhan keperawatan kita, atau memang dua hal yang terpisah gitu. Nggih. Ngoten. Nggih. Gimana, Bro? Nggih, Pak Chandra. Memang itu dua hal yang terpisah. Jadi clinical pathway itu bukan hanya keperawatan, nggih. Idealnya kalau misalkan di area kepemimpinan biasanya kan asesor itu di kepemimpinan, di keperawatan sama di pelayanan. Yang di kepemimpinan ini beliau biasanya tuh ngelihat gimana apa namanya clinical pathway-mu, lihat mana panduanmu, bagaimana panduan asuhan, bukan hanya keperawatan ya, tapi profesi lain itu juga dilihat sama beliaunya. Terus untuk clinical pathway itu adalah sebagai koridor ngatan lho Pak Chandra. Jadi sesuatu pagar yang mengkoridori kita agar jangan keluar dari sini. Sekalian perencanaan bahwa pasien ini itu kira-kira pasien DHF itu nanti mungkin ya hari kelima kalau baik-baik saja mungkin nanti bisa pulang. Jadi kayak dari awal hari pertama profesi ini melakukan ini, hari kedua profesi ini melakukan ini semuanya. Jadi misal hari pertama itu biasanya apa ya? Cek DL rutinan gitu ya. Kalau zaman dulu itu cek DL itu dilakukan tiap hari Pak Chandra. Tapi kalau sekarang biasanya 2 hari sekali untuk efisiensi. Ngatan. Jadi apa namanya selain untuk efisiensi, kendali biaya Ya, itu ya. juga sebagai koridor gizi. Kamu ngapain sih hari pertama? Sudah KIE tentang dietnya belum? Kalau pasiennya mual muntah, diapakan? Kan. Terus nanti mungkin lab, misalkan ada apa namanya, ada lab colitis misalkan, apa yang kamu lakukan? Kayak seperti itu. Jadi semua profesi. Dan Mm-mm. itu membuatnya itu tidak hanya keperawatan saja, tapi seluruh profesi. Nah, kalau Eh, kalau misal ada hal-hal yang dirasa perlu, tapi di luar koridor itu, mm-mm. di luar koridor perawatan DHF itu, tapi dirasa perlu dilakukan, pripun, Bu? Nggak Pripun, Mas? apa-apa, Pak. Nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Nggak Oh, apa-apa. Tetap tanpa dilakukan. persetujuan dilakukan. Gitu. Yang jadi kaptennya tetap dokter nih. Kapten dokter DPJP. Nggih, Oh, DPJP karena beliau yang bertanggung jawab. Kalau ada apa-apa itu yang oh, pertama kali dimintai pertanggungjawaban itu adalah beliaunya. Jadi beliau bisa ngambil misalkan terjadi DSS ngatan. heeh. Berarti di luar koridor itu dia Nggih. mungkin akan sampai masuk ke ICU ataupun nicu-picu kalau anak-anak nggih. Itu enggak apa-apa berarti sudah keluar dari koridor itu. Jadi yang punya tesis ini Nurse Sartika ya. Beliau mendalami ini. Jadi saya belajar ke beliau dan beliau juga ikut aktif di apa namanya di rumah sakit ini untuk pembuatan clinical pathway beberapa diagnosa nih seperti stroke. Jadi agak sulit ya bikinnya. Nggih. Kayak bikin standar asuhan keperawatan zaman dulu itu Kemenkes punya apa namanya seperti penyakit kusta, penyakit TBC dan lain sebagainya kayak gitu mungkin ya. Cuman ini kan Hmm. clinical pathway kan mencakup semuanya gitu, sehingga berguna untuk unit cost, pembiayaan, BPJS termasuk ya. Nggih. Yang Oke. jenengan sebutkan itu napa bukan panduan asuhan ya? Iya, Panduan. Ya, oke. itu ada Oh, sendiri. ada sendiri. Nggih, panduan asuhan keperawatan Oke. dengan Oh, diagnosa yang terbanyak misalkan kalau di saya itu medik ya, lebih banyak ke medik. Saya punya DHF, DM, CKD, terus apa lagi itu? Stroke kayak gitu. hmm, Yang banyak di 10 penyakit terbanyak di 10 penyakit rumah terbanyak. sakit di unit tersebut. Tapi kalau clinical pathway itu satu rumah sakit dan mencakup semua apa ya, semua profesi yang terlibat dalam perawatan pasien tersebut.
Saya kira cukup dari saya, Bu. Nggih. Atau nuhun Luar Bu Pur, biasa nih. Mas Wifit. Sama-sama nggih. Diskusinya ini ke arah fokus ke arah clinical pathway ya. Jadi mungkin nanti Pak Chandra pada bahasan berikutnya kita undang pakar yang clinical pathway ya. Jadi memang Hmm. Musartika ini sejak Nggih. awal dulu memang sudah membidani untuk clinical pathway, dan Pathway. clinical pathway itu kita memang lakukan secara terintegrasi. Terintegrasi itu artinya seluruh PPA, seluruh profesi pemberi asuhan itu jadi satu. Jadi memang clinical pathway ini adalah semacam standar day to day per hari yang dilakukan seluruh PPA yang bertujuan untuk pengendalian mutu dan pengendalian biaya. Jadi ini penting sekali begitu. Ya, jadi tadi Bu Vivi juga menyampaikan bagaimana proses perawatan ini juga harus efisiensi, makanya ada e-rekam medis dan seterusnya begitu ya. Nah, itu pengembangan yang luar biasa saat ini ya. Tapi ada beberapa memang dari teman-teman kita sudah mengembangkan untuk khusus proses perawatan masuk di IT sehingga nanti bisa dimasukkan di e-rekam medis. Memang ini tidak mudah, butuh perjuangan karena kita harus izin pada pimpinan rumah sakit supaya bisa ini diterapkan begitu. Jadi kita memang harus tetap berjuang begitu. Nah, karena di SDKI sendiri sifatnya masih general secara nasional. Nah, masing-masing rumah sakit ini kan punya kebijakan yang berbeda sesuai dengan jumlah dan karakteristik dari pasien yang menggunakan layanan tersebut. Sehingga tidak bisa hampir semuanya disamakan 100% dengan SDKI. Begitu ya Bu Vivi. Nggih, Jadi terus ada Bu. pas khusus begitu ya Pak Chandra. Nggih. Gitu. Oke. Jadi Pak Chandra untuk clinical pathway, nah ini kita nanti akan undang para pakar clinical pathway karena mungkin ini hal baru bagi teman-teman mahasiswa maupun teman-teman dosen Bu Vivit. Jadi nanti akan kita lakukan diskusi yang akan datang terkait dengan clinical pathway dengan mengundang para pakar yang terlibat langsung di dalam pemberian clinical pathway. Satu lagi Bu Vivit, mohon diinfokan. Oh maaf, saya akan sampaikan tadi menambahkan Bu Vivi. Jadi kalau akreditasi rumah sakit itu belum ke arah dokumentasi proses perawatan dari tahap ke tahap Pak Chandra. Tetapi sesuai dengan kebijakan saja dari Kementerian Kesehatan. Karena standar akreditasi itu kita harus melaksanakan sesuai dengan standar dari yang ditetapkan oleh Kemenkes. Misalkan di dalam asesmen awal ada asesmen medis, ada asesmen keperawatan. Itu tidak boleh lebih dari 24 jam. Nah, kami kadang-kadang sebagai asesor itu juga mengecek isinya juga begitu. Cocok apa enggak. Ya. Jadi kita masih fokus di sana ke arah kebijakan Pak Chandra. Jadi memang masih banyak yang harus kita perbaiki bersama-sama. Tapi insya Allah dengan adanya akreditasi rumah sakit itu atau akreditasi Fasiankes ya, karena puskesmas juga sudah menyelenggarakan harus diakreditasi gitu. Insya Allah mutu layanan yang ada di Fasiankes yang ada di Indonesia itu akan semakin baik karena sudah terstandar secara nasional yang diambil tentunya guideline juga dari internasional. Ya. Jadi ini pendapatnya Pak Chandra, pendapatnya Bu Vivit ini saling melengkapi. Tetapi kita forum ini akan lebih lengkap lagi kalau ditambahi komentarnya atau pandangannya Mbak Salvela ya. Sebagai mahasiswa semester berapa Mbak? Semester 8 Ibu. Oh, sudah semester 8 ya. Karena sudah semester 8 pasti sudah mendapatkan mata kuliah proses perawatan, kemudian juga pernah praktek di rumah sakit, tapi masih dibimbing gitu ya, dibimbing penuhnya. Silahkan Mbak Bella, jadi apa pendapatnya terkait dengan apa yang sudah kami diskusikan? Silakan. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Mohon izin menyampaikan kalau dari menurut saya kan ya selaku mahasiswa semester 8 gitu ya Bu. Jadi mulai di rumah sakit itu kan dari PKK 1, PKK 2, PKK 3 hingga PKK 4. Itu setiap stasenya kan dibagi setiap minggu setiap minggu. Jadi kalau mengenai proses keperawatannya memang sungguh sangat membantu untuk kita selaku mahasiswa. Namun
pada saat PKK 1 yang dulu itu kayak benar-benar adaptasinya harus mulai effort banget untuk mulai beradaptasi. Dan itu kan pertama kali terjun di rumah sakit, agak malu-malu, agak sungkan, agak harus bagaimana. Terus setelah sedikit demi sedikit kan udah mulai kayak diberikan untuk mengerjakan pengantar, mulai dari pengerjaan LP, pelaporan pendahuluan, itu sebagai perantara kita untuk di rumah sakit udah mulai ke tahap perencanaan. Nah, pada saat itu, setelah itu kan ketemu dengan pembimbing yang dari pembimbing kliniknya seperti itu, mulai konsultasi, habis itu mulai mencari pasien, mulai mencoba pengkajian. Nah, di situ dari pengalaman saya pribadi kan pengkajiannya pasti berbeda-beda setiap stasenya. Apalagi sudah melewati beberapa stase kayak dari gerontik, jiwa, anak, komunitas, KMB, yang bahkan mulai mengkaji yang tidak bisa apa itu pasiennya tidak bisa sadarkan diri, itu kita berusaha mengkaji ke keluarga seperti itu. Dulu sempat pernah kayak melihat rekam medis terlebih dahulu, lalu dari rekam medis oh ternyata begini, terus mulai mencoba mengimplementasikan, bertanya, terus mulai minggu berikutnya lagi mulai langsung mengkaji dulu, setelah itu mulai mencocokkan lagi. Jadi kayak banyak sekali pembelajaran yang didapat gitu Ibu. Dan juga tantangan-tantangan setiap stasenya memang banyak sekali pengalaman. Terlebih lagi kalau saya pribadi kayak pengalaman banget itu waktu di stase kritis, itu kebetulan di stroke unit dan ICU kalau nggak salah. Nah itu mulai mendapat berbagai kayak mulai RJP, udah mulai mengimplementasikan yang diberikan dari bapak ibu guru, bapak ibu dosen waktu pembelajaran itu memang mulai implementasikan Ibu. Cuman di situ kayak kita dari saya pribadi kayak masih ragu untuk mulai mengimplementasikan. Ini apa benar nggak ya? Ini benar nggak ya kayak gitu. Jadi kayak semakin per minggu mulai berganti stase kayak oh ini harus belajar. Memang harus belajar. Memang kayak pesannya dari Bapak Ibu dosen kan kalau bisa belajar sebelum kalian ke rumah sakit itu memang benar adanya ternyata gitu sih Ibu. Jadi ya dari sini alhamdulillahnya juga sudah mulai banyak pengalaman. Namun yang menjadi tantangan ini kan kalau dari saya kayaknya itu kurikulum terakhir jadi Bu. Itu kan PKK-nya kan setiap bulan. Setelah itu semester berikutnya pembelajaran lagi di kuliah. Setelah itu 1 bulan lagi PKK. Jadi kayak mulai memegang sped, memegang infus, kayak mulai adaptasi yang nggak dari awal, cuman aduh lupa-lupa ingat seperti itu sih Bu. Kalau nggak sering dilatih gitu mungkin ntar tapi tetap alhamdulillahnya tetap menjadi satu pengalaman yang bisa untuk belajar walaupun di kos atau di rumah kayak oh coba beli-beli kayak gitu sih Bu. Jadi kayak proses keperawatannya tuh sudah mulai terimplementasikan oleh saya selaku mahasiswa, namun di perencanaan itu kan disusunnya kan udah banyak banget, ternyata minim untuk kita bisa mengimplementasikan di rumah sakit karena kan kita juga masih dalam bimbingan di bawah naungan ibu perawat-perawat yang sudah senior jadi Bu. Seperti itu. Jadi kita ya udah nurut aja, ikut aja dulu gitu sih Bu. Gitu Ibu, udah menurut saya pribadi. Baik, terima kasih luar biasa Mbak Bella pengalamannya ya. Menceritakan dengan sepenuh hati ya ini ya. Jadi begini, jadi memang di awal apa yang dirasakan sama dulu awal-awal kami jadi perawat juga gitu Mbak. Jadi ada rasa ragu-ragu, benar atau tidak. Ini nanti dilihat pembimbingnya mau membimbing apa tidak kan begitu ya. Nah, ternyata kuncinya komunikasi ya. Jadi kita sering-sering banyak bertanya, tidak ada masalah pasti dijawab oleh para senior-senior keperawatan gitu. Sehingga kita bisa apa? Bisa adaptasi itu tadi. Ya, jadi tadi Bu Vivi juga sudah menyampaikan, eh, membimbing tidak hanya membimbing mahasiswa, tapi juga membimbing perawat lain. Artinya, kita sebagai perawat itu terus belajar, belajar, dan belajar. Jadi tidak pada saat kita hanya di bangku kuliah saja. Begitu. Nggak setuju ya Bu Vivi begitu ya? Ya Pak Chandra begitu ya. Jadi kita terus Iya, belajar Bu. dan belajar. Makanya kita adakan forum diskusi ini supaya kita bisa saling mengisi begitu. Ya, dan intinya supaya bermanfaat, kita lebih profesional. Baik, terima kasih Pak Chandra, Bu Vivit, Mbak Bella telah menghadiri forum ini dan bisa saya simpulkan diskusi kita saat ini bahwa
sebenarnya proses perawatan di Indonesia itu sudah dibuatkan standar oleh organisasi profesi, ya. Namun karena perkembangan zaman, sekarang eranya adalah era digital, maka untuk efisiensi waktu juga mengoptimalkan standarisasi di dalam pemberian asuhan perawatan butuh dimasukkan di dalam e-rekam medis. Ini masih kita butuh perjuangan, ya, sehingga ya e-rekam medis ini bisa kita terapkan dan kita bisa sekali lagi bisa efisiensi dan perawat ini bisa mengikuti zaman. Jadi tidak jadul ya. Kalau dulu lihat banyak sekali standarnya tadi Pak Chandra dan buku ini, buku ini, buku ini. Nah, itu terus ada tahapan dari organisasi profesi sudah membuat standar standar dari SDKI itu lebih memudahkan lagi. Tetapi itu merupakan standar nasional di pelayanan di rumah sakit maupun di puskesmas kita juga harus mengupdate lagi gitu memodifikasi lagi karena apa masing-masing rumah sakit punya tipe yang berbeda-beda ada tipe A, tipe B, tipe C, tipe D dan penggunanya juga berbeda-beda ya sehingga ini pun perawat juga tetap harus berbenah jadi terus menerus dan insya Allah kita akan pada akhirnya nanti ya ini nitip ke Mbak Bella ya. Jadi begitu lulus nanti tolong berkontribusi untuk membuat digitalisasi di dalam proses perawatan ini ya. Sehingga kita lebih efisiensi dan modern begitu ya. Jadi tidak jadul seperti dulu lagi. Oke. Baik, saya kira demikian. Terima kasih saya ucapkan. Semoga tidak bosan Bu Vivit, Pak Chandra, Mbak Bella, kami di dalam forum diskusi ini dan tentunya supaya bermanfaat untuk kita semua. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Nuwun wabarakatuh. sedaya.